Halo semuanya, berjumpa kembali dalam channel Andreas Agung TV. Jadi pada video ini saya akan mengajarkan tentang bagaimana caranya melakukan email broadcast atau email blast. Jadi bagaimana Anda mengirimkan email secara massal dan serentak ke para database Anda atau ke para email subscribers Anda. Seperti itu ya. Sebelumnya Anda tentunya harus menonton video-video sebelum ini ya. Jadi barangkali Anda baru bergabungnya di video ini, maka saya akan selalu mengingatkan bahwa jangan lupa Anda juga simak playlist tentang list building dan email marketing. Dan silakan Anda menonton video-video tentang list building dan email marketing ini dari awal ya, sehingga Anda akan nyambung ketika Anda menonton video ini. Seperti itu ya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak ya bagaimana caranya melakukan email broadcast. Berikut ini. Oke, kita langsung aja ya. Jadi silahkan Anda seperti biasa masuk ke dashboard kirim.email Anda ya. Lalu kemudian di sini Anda bisa ke menu list ya, list. Nah, Anda lihat list yang sudah Anda buat tadi ya. Di video sebelumnya kan Anda sudah bikin list. Lalu kemudian Anda juga udah membuat opt-in form ya. Lalu kemudian Anda juga sudah pasang opt-in form tersebut di website Anda. Seperti itu ya. Nah, nantinya selama website Anda itu aktif dan berpengunjung, nantinya pasti ada aja ya yang mendaftar ke form Anda untuk mendapatkan lead magnet yang Anda tawarkan, begitu ya. Jadi nanti secara otomatis subscribers Anda akan terus bertambah, begitu ya. Ini ada satu, ini tadi ya saya daftar sendiri, ini satu, ini tadi saya daftar sendiri ya, seperti itu. Nah, ini contoh salah satu list saya yang lain ya. Ini so far udah 3100 ya subscribers emailnya dan terus berjalan begitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi seiring website Anda itu terus aktif dan berpengunjung, itu pasti nanti akan ada aja yang mendaftar ke opt-in formnya. Dengan demikian proses list building Anda akan terus berjalan secara otomatis gitu ya. Hari demi harinya nanti akan bertambah terus subscribers email Anda, seperti itu ya. Oleh karena itu ya Anda mesti rajin ya dan konsisten mengisi website Anda itu dengan artikel-artikel yang asli dan berkualitas. Seperti itu ya. Silakan Anda bisa simak lagi materi saya yang SEO ya. Jadi Anda mesti rajin dan konsisten mengisi website Anda itu dengan artikel-artikel yang asli dan berkualitas, sehingga nanti yang namanya traffic itu akan datang dengan sendirinya, begitu ya. Jadi website Anda itu bisa terus aktif dan berpengunjung. Kalau seperti itu, nanti ya list building Anda juga akan bisa berjalan secara otomatis, karena pasti akan ada aja yang mendaftar ke form opt-in Anda, begitu ya. Jadi dengan demikian hari demi harinya nanti subscribers email Anda akan terus bertambah, begitu. Tahu-tahu sudah banyak, Anda sudah punya yang namanya kolam prospek, seperti itu ya. Nantinya kalau subscribers Anda sudah banyak ya, database email Anda udah banyak ya, itu enak sekali ya. Jadi nanti ya kita akan pelajari di video ini ya, kita bisa melakukan yang namanya email broadcast begitu. Jadi nanti misalnya Anda ada penawaran-penawaran apapun ya Anda tinggal broadcast aja begitu ya. Atau kalau misalnya Anda ada info diskon begitu ya, Anda tinggal broadcast aja. Anda ada promo-promo tertentu, Anda tinggal broadcast aja. Seperti itu ya. Atau Anda misalnya ada launching produk baru begitu ya, ada varian baru keluar ya, Anda tinggal broadcast aja. Atau info-info apapun seputar bisnis Anda tinggal broadcast aja. Begitu ya. Jadi enaknya kalau kita sudah punya kolam prospek. Jadi kita kalau ada penawaran-penawaran apapun, info-info apapun, tinggal kita broadcast aja. Apalagi kalau misalnya database yang kita punya itu udah banyak ya, tentu enak sekali ya. Jadi apapun itu kita tinggal broadcast saja, seperti itu ya. Jadi itu ya gunanya kita melakukan list building, kita bisa punya kolam prospek ya untuk memudahkan kita juga ya dalam melakukan promosi, dalam melakukan penjualan, seperti itu. Bayangkan kalau misalnya Anda nggak punya database sama sekali,
tentu Anda akan lebih sulit untuk melakukan proses promosi atau penjualan. Anda nawarinya ke siapa, kan begitu, kalau Anda nggak punya database nih. Seperti itu. Beda cerita kalau Anda sudah punya database, sudah punya kolam prospek. Apalagi kalau misalnya database Anda sudah banyak. Ya Anda ada penawaran-penawaran apapun, ya tinggal tawarin ke mereka aja, kan begitu. Jadi proses berjualan Anda, proses promosi Anda jadi lebih mudah lagi, begitu ya. Jadi lebih mudah, jadi lebih nyaman lagi untuk Anda, seperti itu ya. Kalau sudah punya banyak database seperti itu. Jadi sangat penting melakukan list building ini dan terus mengumpulkan email subscribers Anda ini ya. Seperti itu. Oke, kemudian kalau sudah banyak ya, subscribers emailnya sudah banyak, ya sudah, kita bisa melakukan email broadcast ya. Jadi bagaimana melakukan email broadcast itu? Anda ke menu broadcast ini ya. Silahkan Anda bisa ke menu broadcast ini. Oke, Anda klik broadcast. Nah, di sini untuk membuat broadcast baru Anda bisa klik add new ya, silahkan. Nah, di sini silahkan ya Anda isi nama broadcast Anda ya. Namanya mau apa terserah aja. Dalam contoh ini ya namanya ya. Terserah aja sih ya, tapi sebaiknya memang yang Anda sendiri bisa identifikasi gitu ya. Jadi contoh seperti ini namanya adalah BC. BC itu maksudnya broadcast ya. Lalu ini yang mau di broadcast itu apa begitu ya. Dalam contoh ini saya mau membroadcast tutorial begitu ya. Nggak masalah juga ya. Jadi tutorial, info-info bermanfaat itu juga bagus untuk Anda broadcast begitu ya. Namanya juga email marketing ini juga untuk membina hubungan jangka panjang gitu ya dengan para prospek kita. Jadi ya tentu bagus sekali kalau Anda juga membroadcast tutorial, tips-tips, info-info bermanfaat seperti itu ya. Jadi dalam contoh ini saya akan membroadcast sebuah tutorial. Lalu ini tanggal bulan tahunnya ya, silahkan aja. Jadi nama itu terserah, tapi sebaiknya yang Anda bisa mudah identifikasi sendiri gitu ya. Jadi ini broadcast yang mana begitu, broadcast yang kapan, yang mana, seperti itu ya. Oke, kemudian ini email sendernya ya. Silahkan gunakan email sender Anda ya, yang email nama domain itu ya. Silahkan di sini Anda isi email sender Anda. Oke, dalam contoh ini email sendernya. Nah, lalu ini pilih list Anda ya. Silahkan pilih list Anda. Ini dia ya listnya ya, yang tadi kita buat ya, yang tadi sudah kita buat. Asumsinya misalnya udah banyak gitu ya database-nya, asumsinya udah banyak, misalnya database-nya udah banyak subscribers-nya. Nggak apa-apa, yang penting kan ini Anda supaya tahu caranya. Yang penting seperti itu ya, cara melakukan broadcast begitu ya. Yang penting tahu caranya dulu begitu ya. Nah, di sini Anda next saja ya. Nah, disinilah email subjeknya ya, atau judul emailnya. Silahkan Anda isi di sini judul emailnya. Lalu di sini untuk isi emailnya ya. Di sini untuk isi emailnya. Oke, kita akan isi ya. Oke, ini udah saya isi ya, baik judul maupun isinya, isi emailnya, body emailnya. Silahkan Anda isi ya emailnya sesuai dengan email apa yang ingin Anda kirim begitu ya. Kalau misalnya Anda ingin ngasih info diskon ya silahkan, Anda ingin promo ya silahkan, Anda ingin memberi info soal launching produk baru ya silahkan, Anda ingin kirim email seputar kegiatan-kegiatan bisnis Anda silahkan. Misalnya mau ada bakti sosial, misalnya mau ada event-event tertentu, misalnya mau ada gathering dan lain-lain, silahkan aja ya. Tentu sesuaikan dengan kegiatan Anda masing-masing begitu ya. Tentu sesuaikan dengan event-event di bisnis Anda, seperti itu ya. Dalam contoh ini saya ceritanya mau mengirim tutorial begitu ya, atau bisa dibilang informasi yang bermanfaat seperti itu ya. Ya bagus juga ya. Jadi email marketing ini juga bisa kita gunakan untuk membina hubungan jangka panjang dengan prospek kita, seperti itu ya. Jadi ya tentu bagus-bagus juga ya ketika Anda rutin mengirimkan tutorial, tips-tips, info-info yang bermanfaat seperti itu ya. Nah, dalam contoh ini saya mau mengirimkan tutorial ya, tutorial membuat website ceritanya ya. Oke, nah di email marketing ini Anda bisa melakukan yang namanya personalisasi email begitu ya. Jadi email yang Anda kirim ini nantinya akan berubah menjadi sesuai dengan nama penerima masing-masing, seperti itu ya. Jadi Anda bisa menggunakan contoh ya. Jadi Anda bisa menggunakan yang namanya ini custom field ya. Custom field ini. Nah, di sini ada subscriber field ya. Anda bisa pilih yang subscriber name ya. Kemudian Anda bisa klik OK. Nah, seperti ini. Ini field full name ya.
Jadi nanti ini akan berubah menjadi nama si penerima, seperti itu ya. Jadi misalnya nama penerimanya Andreas Agung misalnya ya, contoh aja. Jadi nanti dia akan terima emailnya jadi begini, halo Andreas Agung, seperti itu ya. Oke, jadi Anda bisa pakai field-field ini ya. Nah, ini bisa Anda copy ya. Yang mau Anda kasihin field silahkan aja. Nah, misalnya di sini ya, biar berubah lagi jadi nama si penerima. Nah, begitu ya, misalnya di sini begitu ya. Oke, Andreas Agung, begitu ya. Demikian info dari kami, sukses selalu untuk Anda dan seterusnya, begitu ya. Oke, jadi ini field yang akan berubah menjadi nama penerima, begitu ya. Itulah yang dimaksud dengan personalisasi email ya. Di judulnya juga bisa ya. Di judulnya juga bisa Anda personalisasi, jadi Anda paste aja fieldnya di sini misalnya ya. Nah, seperti itu. Terus koma begitu. Nah, begitu, jadi nanti ini akan berubah menjadi nama penerima email, seperti itu ya. Oke, jadi inilah yang dimaksud dengan personalisasi ya. Begitu. Jadi silahkan ya Anda buat emailnya, silahkan sesuaikan dengan kegiatan Anda masing-masing, silahkan sesuaikan dengan maksud dan tujuan Anda masing-masing ya untuk isi emailnya ya, silahkan ya. Kemudian tentunya di body emailnya ini atau di isi emailnya ini tentunya juga bisa Anda sisipkan gambar, begitu ya, silakan aja. Kalau Anda mau sisipkan gambar ya, Anda bisa gunakan ini ya, image ini, silakan bisa Anda upload dari komputer Anda ya. Nah, oke, sudah saya sisipkan gambar ya ini ya. Di sini memang gambarnya besar ya, di sini gambarnya besar, tapi nanti kalau sudah terkirim ini gambarnya akan fit ya, mengikuti layar gadget begitu ya. Jadi jangan khawatir, besarnya itu di sini aja, tapi nantinya gambar ini akan fit mengikuti layar gadget seperti itu ya. Jadi ini gambarnya ya seperti ini, nanti akan fit mengikuti layar gadget ya, seperti itu ya. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi dalam contoh ini saya akan memberikan tutorial ya, atau info yang bermanfaat begitu. Nah, tutorialnya sendiri itu ada di YouTube ya, ada di YouTube. Nah, ini link YouTube-nya. Nah, silahkan bisa Anda insert link ya. Anda pilih yang link ini ya, insert link. Kemudian Anda paste di sini linknya ya, seperti ini ya untuk insert link ya, biar bisa diklik ya, biar bisa diklik. Oke, kalau sudah Anda klik OK ya. Nah, jadinya seperti ini ya, linknya bisa diklik gitu ya. Jadi ketika si penerima email mengklik ini, dia langsung akan diarahkan ke YouTube-nya, begitu ya, ke tutorialnya ini ya. Begitu. Jadi bisa ya seperti ini Anda arahkan ke YouTube Anda, atau kalau misalnya info bermanfaatnya itu ada di artikel website, ya sudah link artikelnya aja ya. Begitu ya. Link artikelnya aja Anda sisipkan di sini, begitu ya. Sekalian nambahin traffic ke website Anda, begitu ya. Jadi untuk nambah traffic juga ke artikel Anda atau ke website Anda, seperti itu ya. Jadi bisa juga, silahkan aja Anda sisipkan link di sini. Bisa juga kalau tujuan Anda ingin mendapatkan traffic, begitu ya. Silahkan ya. Dalam contoh ini saya mengarahkan para penerima email ke YouTube ya. Oke. Tapi silahkan aja kalau Anda ingin mengarahkan ke artikel Anda atau ke website Anda atau ke landing page Anda ya, sekalian untuk nambah traffic, begitu ya. Oke. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Oke, kalau sudah Anda bisa klik next ya. Silahkan Anda klik next. Nah, seperti ini body emailnya ya, isinya seperti ini. Lalu di sini Anda juga bisa atur ya, mau Anda kirim kapan ya. Silakan bisa Anda atur ya, mau Anda schedule kapan pengirimannya, begitu ya. Silakan bisa Anda atur. Atau kalau Anda ingin kirim saat ini juga, ya udah Anda pilih yang immediately ini ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau sudah, ya sudah. Anda bisa klik send broadcast ini ya. Nanti ketika Anda mengklik broadcast ini ya, email Anda ini akan langsung terkirim ke seluruh database yang ada di list Anda, begitu ya. Jadi dengan sekali klik broadcast ini, email ini akan secara serentak, secara massal terkirim ke seluruh database Anda yang ada di list yang Anda pilih tadi. Seperti itu ya. Jadi demikian ya video tutorial bagaimana caranya melakukan email broadcast ya. Jadi sebenarnya yang namanya email marketing ini itu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita udah mengalaminya juga ya.
Cuma mungkin Anda belum terlalu menyadarinya. Jadi dalam tataran kita sebagai konsumen, sebetulnya kita itu sehari-hari sudah menerima email marketing ya. Kalau nggak percaya silahkan buka handphone Anda ya, di kotak utama atau di kotak promosi ya. Pasti Anda sering menerima email ya dari perusahaan-perusahaan ya. Entah itu dari kartu kredit Anda, entah itu dari Gojek, dari Grab, dari Marketplace ya, dari Shopee, Tokopedia, dari hotel tempat Anda menginap ya, dari toko-toko di mall ya yang Anda kunjungi. Itu semua pasti secara rutin melakukan email marketing ya. Silakan aja Anda buka HP Anda ya, silakan aja Anda buka email Anda. Pasti ada banyak perusahaan-perusahaan yang secara rutin mengirimkan email-email kepada Anda. Seperti yang tadi sudah saya sebut ya, ada bank, ada kartu kredit, ada Grab, Gojek, ada Marketplace, dan lain-lain. Silahkan aja Anda cek kotak email Anda ya. Pasti ada ya email marketing yang Anda terima, itu pasti. Jadi sebetulnya email marketing ini sudah kita terima sehari-harinya ya. Cuma mungkin Anda belum menyadarinya karena mungkin Anda masih dalam tataran konsumen seperti itu, belum yang melakukan email marketingnya seperti itu ya. Tapi intinya email marketing ini bukanlah barang asing sebetulnya. Kita sudah mengalaminya dalam kehidupan kita sehari-hari begitu ya, dalam tataran konsumen mungkin kalau Anda ya, kalau Anda baru di email marketing ini. Seperti itu ya. Jadi jangan Anda bayangkan bahwa mereka itu punya staf khusus untuk ngirimin email satu-satu gitu ya ke para nasabahnya, ke para pelanggannya. Mereka ada staf khusus untuk ngirimin satu-satu email gitu ya. Enggak ya. Tapi tentunya mereka menggunakan software email marketing seperti ini, sehingga mereka bisa melakukan yang namanya personalisasi email tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi tetap sekali klik ya untuk secara serempak kirim ke seluruh database mereka begitu. Di sisi penerima akan menjadi nama penerima seperti itu ya. Jadi jangan bayangkan bahwa ada staf khusus yang bertugas untuk ngirimin email satu-satu ke masing-masing nasabahnya begitu, yang nggak mungkin begitu ya. Tapi mereka ya tentunya menggunakan software email marketing seperti ini, sehingga bisa melakukan email massal seperti ini, dan emailnya bisa dipersonalisasi seperti itu ya. Oke, jadi demikian ya video tutorial mengenai email broadcast. Apabila Anda mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan bisa Anda share sebanyak-banyaknya video ini di berbagai channel sosmed Anda. Dan jangan lupa juga Anda subscribe channel ini sehingga Anda bisa terus mengikuti video-video selanjutnya dari channel ini. Dan untuk segala link-link terkait silahkan bisa Anda simak di kolom deskripsi di bawah video ini. Dan sebagai tambahan informasi, apabila Anda misalnya membutuhkan video-video tambahan mengenai email marketing ini, antara lain misalnya tentang bagaimana cara penggunaan fitur autoresponder untuk Anda bisa mengirimkan email berseri secara otomatis, atau misalnya tentang bagaimana cara impor database dari luar ke dalam tools ini. Jadi misalnya Anda sudah punya banyak data dari luar. Nah, itu bagaimana caranya data-data yang sudah Anda miliki tersebut tinggal diekspor ke dalam tools ini. Apabila Anda membutuhkan tambahan-tambahan video tersebut, silahkan bisa Anda akses di sini, bit.ly/andre459. Oke, jadi demikianlah video tutorial mengenai cara melakukan email broadcast ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.